Lanjutkan yuk. Si. Oke, dilanjutkan ya. Sampai mana ya tadi ya? Oh, sampai ini mekanoreseptor ya. Oke, mekanoreseptor kemudian mengirim sinyal ke hipotalamus sehingga dia akan produksi oksitosin lebih banyak. Oksitosin lebih banyak menyebabkan kontraksi lagi dan pengeluaran ASI meningkat sehingga siklus ini akan berulang sampai persalinan berakhir sampai menyusui berakhir gitu. Efek oksitosin ya, ini tadi ya, kalau di uterus dia meningkatkan kontraksi. Dia juga bisa meningkatkan estrogen ya. Jadi oksitosin dia itu bersinergi dengan estrogen. Akibatnya apa? Menurunkan progesteron. Kok bisa? Nah, ingat progesteron kan untuk ini ya, menstabilkan uterus ya. Kalau oksitosin meningkat, dia menurunkan progesteron sehingga dinding uterus bisa luruh. Enggak, maksudnya membantu pengeluaran penipisan apa? Dinding uterus ya, yang habis lahiran itu. Ya, jadi dia menurun nanti prostaglandinnya. Oke. Kalau kok prostaglandin progesteron. Oke. Terus yang kedua tadi ya pengeluaran ASI. Nah, kemudian kok gak kelihatan ini ya. Ini kardiovaskular ya. Jadi oksitosin dia itu juga punya efek ke kardiovaskular jika dalam berlebihan. Maksudnya bukan alami ya. Jadi misal kayak kan maksudnya oksitosin kan kala 3 itu ya. Jadi kalau berlebihan dia punya efek kardiovaskular ya. Jadi dia bisa menyebabkan relaksasi otot. Jadi kalau di uterus dia kontraksi, selain uterus dia relaksasi. Ya, otot relaksasi menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi mengakibatkan hipotensi. PD-nya turun. Sebagai kompensasi, maka ibunya akan takikardi. Jadi mompa lebih banyak. Gitu ya. Hmm. 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 Menebal. Ya, kan untuk siap implantasi. Jadi progesteron itu untuk mempersiapkan implantasi. Jadi kalau tinggi, jadi corpus luteum menghasilkan progesteron. Nanti dia akan tetap tinggi. Jadi kalau dibuai, nanti bisa menebal. Kalau progesteron turun, baru mens nanti. Dinding lahirnya akan turun gitu. Ya, oke. Kalau hamil, kenapa kok nggak luruh dinding lahirnya? Karena progesteronnya diganti. Tinggi terus, ganti ke corpus luteum. Terus terbentuk ini kan, plasenta dan lain-lain. Nah, beta HCG, nah itu yang dia membantu untuk menebalkan rahim. Itu punya efek sinergis gitu ya. Jadi tetap ada, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah prostaglandin. Prostaglandin pada ibu hamil, dia menyebabkan kontraksi uterus. Kalau nggak ibu hamil, dia bisa menyebabkan kram perut selama menstruasi. Ya, kenapa kalau eh, kram perut sama menstruasi itu karena peningkatan ini ya prostaglandin. Prostaglandin, prostaglandin dia ada PGE2 ya, prostaglandin E2, E2, E2. Dalam kondisi TM2 dan TM3, dia ini merupakan agen oksitosik yang kuat. Jadi dia itu sangat bisa menyebabkan uterus kontraksi di TM2 dan TM3 ya. Sehingga bisa menginduksi persalinan, maka harus berhati-hati. Untuk memicu kontraksi pada kehamilan di awal-awal TM, dia perlu dosis tinggi. Nah, contoh obatnya yang paling sering adalah misoprostol ya. Ini adalah obat misoprostol. Misoprostol itu jenisnya adalah PGI1 sintetik ya. Oke, ini Nastuno aja. Dia sebenarnya itu untuk ulcus pepticum ya. Jadi prostaglandin itu kan ada banyak ini ya. Prostaglandin itu bukan buat uterus saja ya. Dia itu selain buat kontraksi uterus, dia juga untuk gastro gas gastropro gastroprotektan. Jadi dia melindungi mukosa lambung itu. Sehingga misoprostol itu sebenarnya untuk ulcus pepticum, untuk melindungi mukosa lambung ya. Tapi dia juga bisa dipakai untuk induksi kehamilan ya. Dosisnya apa? Dosis propaginam ya. 25 ini apa nanogram. Diulang 3 sampai 6 jam maksimal 6 dosis
per hari itu. Ya. Kemudian dia juga bisa mengobati PPH, postpartum hemorrhage ya. Postpartum hemorrhage kan berarti ada perdarahan postpartum ya. Maka dia bisa diberikan 800 ini nanogram ya kayaknya, nanogram PO dosis tunggal sekali minum. Dia juga bisa diberikan sebagai profilaksis PPH. Ya, profilaksis. Kapan dia diberikan? Saat orang selesai lahiran, dia bisa langsung diberikan itu. Diberikan misoprostol 600 nanogram untuk mengurangi perdarahan tadi. Jadi untuk mencegah postpartum. Jadi 600 ini langsung diberikan sesaat sesaat setelah lahiran, setelah partus. Jadi mungkin nanti kalau kalian koas, pasti pas habis PV, bedanya pasti nyaruk kecil sekali. Ya, 1/8, 1/6 di dalam vaginanya. Tujuannya apa? Untuk mengurangi eh, profilaksis PPH, perdarahan. Gitu ya. Jadi tujuannya itu eh, perdarahannya agar langsung di ini dimampetkan gitu. Sekali di vagina. Oke. Kalau abortus, aku nggak ngerti dosisnya berapa, karena nggak tahu ya. Tapi dia bisa buat abortus ya. Kalau nggak salah pokok dosis tinggi ya, 600-800-an gitu lah. Oke. Ini adalah perbedaan antara PGE 1 dan PGE 2. Kayak mirip kayak inilah, histamin 1 dan histamin 2 ya. Kalau PGE 1 dia ada gastroprotektan ya. Kemudian dia bisa untuk disfungsi ereksi. Kalau PGE 2 dia spesifik ke ini, induksi persalinannya. Oksitosin, prostaglandin E2. Oke. Yang ketiga, obatnya yaitu alkaloid ergot ya. Ingat tadi dia agak ada 3 macam ya. Ada golongan asam amino, contohnya adalah ergotamin. Ergotamin ini dia itu sering dipakai untuk obat migrain. Karena dia punya efek vasokonstriktor kuat. Migrain itu, pusing kepala itu karena vasodilatasi pembuluh darah. Jadi kalau dia minum ergotamin, langsung mampet pembuluh darahnya. Dia nggak pusing. Makanya bagus. Ergotamin ya, alkaloid ergot, golongan asam amino. Tapi dia efek sampingnya juga tinggi. Dia bisa merusak endotel ya. Kemudian dia ada efek alpha blocker dan juga dia kerjanya lambat ya. Jadi kurang dipilih untuk persalinan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dihidroergotamin. Dia juga kurang efektif ya. Kurang efektif, nggak lebih baik dari ergotamin. Nah, yang ketiga ini yang bagus. Golongan amin. Contohnya adalah ergonovin. Dia ini efek sampingnya sangat rendah. Ingat, dia efek sampingnya sangat rendah, alfa blocker dominan, terus dia kerja cepat, oral efektif. Itu alkaloid ergot golongan ergonovin. Ya. Dia ESO-nya minimal, tapi kerjanya bagus. Oke. Lanjut, indikasi oksitosik ya, berarti indikasinya ya gampang ya. Ada partus ya. Oke. Kemudian menghambat perdarahan, tadi sudah. Memperbaiki atonia. Atonia ini berarti tidak ada tonus. Lemas, uterusnya lemes, lembek. Jadi nanti atonia uteri kalau kalian raba itu lembek, benar-benar lembek. Harusnya perut kan kayak gini, ya. Uterus tuh kurang lebih ya kayak kayak gini lah ya. Kalau dia lembek itu benar-benar lembek, belenyek gitu loh, kayak belenyek. Nah itu atonia uteri, berarti dia nggak ada kontraksi sama sekali. Boleh diberikan oksitosin untuk merangsang kontraksi uterus. Oke. Indikasi abortus ya, yang jelas dengan indikasi medis ya, dan lain-lain. Lawan kata oksitosik yang kedua yaitu tokolitik. Ya, tokolitik berarti litik itu membunuh, mengurangi. Berarti tokolitik mengurangi kontraksi. Ya, berarti obat tokolitik adalah obat yang mengurangi kontraksi rahim. Indikasinya apa? Contoh, menghambat persalinan prematur. Ya, biar nggak prematur, minum tokolitik. Menghentikan partus sesaat. Kasih contoh ya. Contoh pasien mau SC. PE, sorry. PEB apa PEB? Preeklamsi berat. Dia mau SC, tapi usianya 3-4 minggu. Itu.
Kan prematur ini ya. Itu nggak bisa langsung SC. Kenapa? Karena paru-parunya belum matang. Jadi dia harus ditunda dulu. Harus ditunda dulu. Ditundanya pakai apa? Kan nggak bisa, misal mau lahiran ya. Ditunda pakai tokolitik. Nah, sehingga inilah fungsi tokolitik. Dia menunda partu sesaat untuk pemberian kortikosteroid. Kortikosteroid ini untuk pematangan paru ya. Jadi tokolitik menunda partu sesaat gitu. Mengurangi kontraksi. Kemudian mengurangi fetal distress, misal dia dirujuk dari pedalaman ke kota berjam-jam boleh pakai tokolitik. Biar enggak brojol di jalan. Contoh obatnya nifedipin ya. Ini buat apa ini? Buat anti hipertensi ya. Oke. Terbutalin. Ingat nggak terbutalin buat apa ini? Terbutalin buat asma. Indometasin, MGSO4, efedrin, dan lain-lain. Ini adalah contoh obat tokolitik. Yang paling sering dipakai adalah nifedipin. Jadi nifedipin ini selain anti hipertensi, dia juga sebagai tokolitik. Dia bisa diminum 10 sampai 20 miligram 4 sampai 6 jam, berarti sekitar 4 sampai 6 kali per hari. Tapi maksimal ingat cuman 48 jam. Kenapa? Karena khawatir efek samping. Apa efek samping? Kalau kebanyakan nifedipin hipotensi. Vasodilatasi tadi hipotensi. Jadi maksimal 48 jam. Nifedipin. Nifedipin, terbutalin, indometasin, MGM4, efedrin. Oke. Sudah tokolitik, oksitoksik bisa ya? Bisa lah. Selanjutnya adalah hormonal ya. Hormonal gampang ya. Hormonal, estrogen pertama. Estrogen dihasilkan di ovarium. Dia juga bersifat karsiogenik. Makanya banyak ini ya. CA-CA yang dia jadi target hormon estrogen ya. CA cervix, CA mami, dan lain-lain. Indikasinya apa? Yang jelas kontrasepsi sama menopause. Menopause ini nama lainnya adalah mati haid. Jadi udah nggak haid maksudnya ya menopause. Dia dapat diberikan diobati sebagai TSH. TSH ini terapi suling hormon. Jadi kan estrogen turun ya. Menopause nggak ada estrogen turun. Kan ada gejalanya itu. Nah, untuk meredakan gejalanya sesaat, maka dapat diberikan estrogen gitu. Biar dia nggak langsung turun. Turunnya bertahap. Jadi dia meredakan gejala menopause ya. Bisa juga karena atrofik vaginitis. Atrofik vaginitis itu dinding vaginanya dia menipis. Nipis radang. Karena apa? Karena menopause tadi. Estrogennya turun, jadi sudah tidak sebagus saat ada estrogen. Dapat diberikan estrogen. Osteoporosis, kekurangan estrogen dapat menyebabkan osteoporosis ya. CA di tulang menurun. Efek samping mual muntah sama kayak obat lain. Ini yang estrogen. Selanjutnya ada obat anti estrogen. Ini yang lebih penting dari estrogen. Kenapa? Obat anti estrogen ada dua. Yang pertama adalah clomifen, dua adalah tamoxifen. Anti estrogen berarti dia melawan estrogen ya. Dia bertugas untuk menurunkan estrogen. Oke, SRM ini kepanjangannya adalah selektif estrogen reuptake, ya reuptake ya, modulator. Reaktif atau reseptor gitu ya, aku lupa ya. Dia intinya, oh ya ini, sorry, bukan reuptake, reseptor. Ya, modulator. Jadi clomifen, kalau orang minum clomifen, ingat nggak clomifen ini obat apa? Yang sama Kak Faza kemarin materi infertilitas ya. Wah, lupa. Ya, Kak apa-apa, tenang. Tenang, tenang. Oh gitu, tenang. Diulang-ulang akan ingat. Oke. Clomifen. Kok clomifen itu dia itu memblokir reseptor estrogen. Loh, kok bisa? Ya, jadi ini kan hipotalamus ya. Di sini diblok, reseptornya diblok. Ya, sehingga tubuh akan mengira estrogennya akan rendah. Oke? Oh, diblok nih. Oh, kok nggak ada estrogen? Maka tubuh akan mengira, oh estrogennya rendah ini. Maka tubuh akan memicu hipotalamus sekresi GnRH, hipofisis sekresi LHFSH, jadinya akan merangsang pertumbuhan folikel dan ovulasi. Sehingga orangnya bisa
mens atau ovulasi ya. Kalau infertil kan dia ada gangguan ovulasi, biasanya nggak ada ovulasi ya. Makanya dia minum clomifen. Karena apa? Karena dia kan merangsang estrogennya lebih ini ya, memicu ya lebih banyak LHS-nya ya. Kalau tamoxifen dia untuk terapi CA ya. Jadi dia memblokir reseptor estrogennya di sel kanker. Karena estrogen itu bahan bakar, bukan bahan bakar ya, energi, sumber energi dari sel-sel tadi ya. Jadi kalau dikurangi maka menghambat, tapi menghambat, nggak mematikan. Kalau progresin biasanya buat ini ya, ya ini kehamilan mempertahankan endometrium ya. Kontrasepsi nanti indikasinya. Dia akan menghambat ovulasi, mengetalkan di serviks. Dysmenorrhea dan AUB adalah abnormal uterine bleeding ya. Jadi bleedingnya nggak abnormal. Kalau bleeding nggak abnormal berarti kan rahimnya nggak normal ya. Maksudnya uterusnya kan dia berdarah terus. Maka dia butuh progesteron buat menstabilkan jaringannya tadi. Progesteron buat menstabilkan rahim. Endometriosis juga sama ya. Selanjutnya ada macam-macam kontrasepsi ya. Aku kira udah paham ya macam-macamnya ya. Cuman yang mungkin agak bingung ini. Jadi kalau orang ibunya itu nggak mau hamil lagi, pilihan pertama adalah steril, vasektomi dan tubektomi. Kalau nggak mau hamil itu. Tapi kalau dia mau menjarangkan kehamilan, pilihan pertama adalah AKDR atau IUD. Menjarangkan, berarti dia sudah anak, cuman menjarakkan ya, oke. Tapi kalau dia menunda, berarti dia belum punya anak, cuman ditunda dulu, entah karena alasan ekonomi, pekerjaan, dan lain-lain. Maka bagusnya pakai pil. Kenapa? Karena kalau pil nggak diminum, udah langsung bisa subur. Efektivitas kesuburannya tinggi. Kalau udah di stop. Tapi kalau KDR kan harus kontrol dulu, dilepas dulu, agak ribet ya. Jadi kalau menunda kehamilan, belum punya anak, pakai pil. Oke. Kalau menjarakan KDR, kalau nggak hamil, steril. Ya, ini perbedaannya aja. Perbedaannya, oke. Kalau progestin, yang paling sering menyebabkan dia itu peningkatan berat badan. Itu progestin. Tapi kalau dia kombinasi, yang paling sering, amin. Apa, apa lupa. Paling sering, ya. Kok paling sering? Paling sering ya. Paling sering dia akan ini ya, dia pengaruh metabolik ya, meningkatkan tekanan darah dan kolesterol. Ya. Kalau orang obes tidak dianjurkan yang progres ya, mending yang. Tapi kalau orang yang ini tekanan darah tinggi, ya, biasanya nggak dianjurkan yang hormon sih kalau tekanan darah tinggi. Kemudian ada hormon androgen. Androgen adalah hormon cowok ya, sama anti androgen. Kalau androgen kan dia dihasilkan di testis. Testosteron itu dia masuk jenis dari hormon androgen ya. Indikasinya apa? Infertilitas pada pria. Ya, jadi kalau infertil cowok, dia mengkonsumsi hormon endokrin, androgen namanya. Androgen itu campuran estrogen sama. Oke, soal nomor satu. Paham nggak paham ya? Paham ya? Dikit ya? Nah, oke, lanjut. Ada lah ya. Wajar ya ini ya. Anti estrogen yang terangsang clomifen. Udah jawab. Oke, sip. Yakin? Yakin. Nah, kalau progestin apa tadi? Hah? Ya, benar. Buat AUB tadi ya. Kontrasepsi. Tamoxifen apa? Sama tamoxifen anti estrogen. Cuman bukan merangsang ini buat CA ya. Buat CA. Estradiol ini nama lain dari estrogen. Teprofen ini apa? Analgetik. Enggak ya. Oke, nomor dua. Alkaloid ergot. Jangan ngintip selanjutnya ya. Oke, sih, mantap. Yang mana? Ergonovin. Oke, kita cek. Soalnya apa?
Betul, betul, betul. Soalnya jawabannya pasti aku blood merah pasti. Blood merah caps lock ya. Tips ya. Gak ngerti aku ambil dari ini soalnya. Sama Kak Faza juga. Aku nggak sempat lihat soal-soal yang sebelumnya. Lanjut ya. Kalau ergotamin buat apa? Buat apa? Migrain, betul. Migrain. Ya, betul, migrain. Ergo Christine. Yes. Itu yang ini. Di itu ergotamin. Kalau ergo Christine ini nggak ngerti aku apa ini nggak berbandingnya. Coret aja, coret. Loh, enggak sabar-sabar. Oke. Nomor 3. Tokolitik dibikin tokolitik itu diindikasikan di kasus apa gitu maksudnya. Menghentikan partus sesaat. Oke. Saat aja ya, tidak selamanya. Nomor 4. Efek oksitosin pada hormon estrogen dan progesteron adalah Bisa turun. ingat kemana? Turun. Oke. Berarti yang mana ya jawabannya? C. C. Yang di zoom C? Kayak kuis ya. Yakin? Ya. Oke, C benar ya. Oke. Oke. Ingat ya, oksitosin, estrogen naik, progesteron turun. Oh, baca di situ, baca di situ. Oke. Misoprostol. Ya. Misoprostol. Mana ini ya belum ada. Ulkus ya. Misoprostol ya. Oke. Oke. Nomor 6. Efek oksitosin pada kardiovaskular. Mana ini? Hipertensi, takikardi. Hipotensi ya, ini hipotensi berarti. Ini Bahasanya takikardi. Oh. coba kita cek. Oke, bisa ya, hipotensi, takikardi. 7. Oksitosin tidak diindikasikan untuk kasus berikut. Tidak diindikasikan. Pendarahan. Oh iya, Pak. D. Laktasi. D bukan D. Induksi Ampun, ini kan dikontrasi. Pendarahan, nanti makin pendarahan. Politik mau menghentikan PPH. Jadi berarti oksitasi. Tuh, kebalik kan? Iya, benar. Iya. Kita cek ya. Gimana? Induksi laktasi. Itu kan induksi laktasi. Induksi Oh, laktasi itu apa? ini ta. Tenang dulu, tenang dulu. Oke. Tadi obatnya ada banyak ya, oksitosin. Terus Prostaglandin. alka. Ini masuk apa? Oksitosin. Berarti meningkatkan kontraksi. Itu apa? Induksi kehamilan ya. Titik ya. Yang PPH itu prostaglandin ya. Prostaglandin khusus prostaglandin ya. Oke. Induksi laktasi. Coba teman. Induksi laktasi. Kenapa kau salah? Yang salah. Kan prolaktin ya. Yang induksi laktasi maksudnya produksinya. Ya. Induksi oh ya. Induksi laktasi itu memproduksi ASI. Yang produksi kan prolaktin gitu. Kecuali yang menginduksi pengeluaran ASI. Nah, gitu. Ya. Kemudian jawabannya adalah Oksitosin. oksitosin. Iya. Ya. Oke. Nomor 8. Gampang ya ini ya. Ini golongan apa ini? Tensi. Yang mana? CCB. Ya ini CCB. Ini dekongestan. Ini agrobis alfa 2 ya, nanti lihat di slide lah. Oke, bisa. Oke, nomor 9.
Hormon endokrin dapat androgen. Ya, diindikasikan untuk apa? Kalau osteoporosis, estrogen ya. Oke. Amenore, ya nggak ada, nggak jelasin tadi. Berarti. Nggak jelasin. Fertilitas. Nomor 10. Hormon estrogen diindikasikan untuk bidang objin. Ya, Apa mata HI cuman? Ya, menopause ya. Loh, belum. Nah, nah, betul ya. Enggak terakhir. Oh. Kenapa? Enggak, Cik Amami. Enggak. Cik Amami tadi hormon apa ya? Obatnya Cik Amami. Obatnya apa Cik Amami? Tamoxifen, Tamoxifen. Osteoporosis, estrogen, infertilitas, androgen, cewek buat cewek. Clomifen. Cak prostat, Tahu. anti androgen. Susah ya androgen. Ya, apa tadi kamu? Androgen dok gitu. Selesai. Musa apa itu ya? Iya. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Cukup? Sudah kita tutup Cukup, semua terima kasih, kelasnya. Kak. Ya, sama-sama. Doa aku dong. Ada ceritanya ini kenapa kok? Nah, lipsim dulu. Terima kasih. Aku tetap dulu aja ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.